Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Sipil TV. Bersama saya Ahmad Rafiud Darajat. Kita akan bahas informasi mengenai dunia arsitektur, sipil, dan bisnis. Halo, kali ini kita akan melanjutkan bahasan mengenai materi hidrologi, yaitu infiltrasi. Yang pertama kita akan membahas tentang pendahuluan. Oke, skematik. Sebelumnya sudah kita bahas pada part sebelumnya, tapi akan kita bahas lagi. Ya, kita bisa lihat bersama pada gambar ini adalah gambar suatu potongan peta das, daerah aliran sungai. Suatu das ini mengalami hujan kawasan yang biasa kita sebut sebagai P. P di sini adalah presipitasi. Ketika terjadi hujan atau presipitasi, hal yang pertama yang terjadi adalah infiltrasi. Infiltrasi merupakan aliran air hujan yang masuk ke dalam tanah melalui permukaan tanah. Setelah ada permukaan tanah tadi meresap ke dalam tanah, selanjutnya akan ada prosesnya yaitu surface runoff atau SRO. Surface runoff ini akan mengalir menuju permukaan yang lebih rendah yang selanjutnya akan mengisi badan air atau sungai yang kecil. Sungai yang kecil ini selanjutnya akan mengisi sungai yang lebih besar. Proses selanjutnya ada yaitu perkolasi atau masuknya air secara vertikal setelah proses infiltrasi. Pada proses infiltrasi, pada lapisan bawah tanah akan ada yang namanya base flow atau aliran bawah tanah. Aliran bawah tanah ini nantinya akan juga menuju ke permukaan yang lebih rendah dan mengisi badan air. Nah, inilah yang dinamakan direct rainfall on surface of waterways. Jadi, kumpulan air dari beberapa sumber ini yang akan menjadi satu pada sungai yang paling besar. Nah, pada titik poin ini kita ambil yaitu key atau discharge at the outlet. Misalkan di posisi ini kita akan desain yaitu bendung, waduk atau bendungan. Selanjutnya adalah drainage in basin. Jadi ini adalah proses hujan yang menyebabkan aliran di dalam suatu das. Nah, bisa kita lihat bersama sebagai contoh ini adalah key, discharge-nya meter kubik per detik. Ya, hujan terjadi pada suatu das yang saya gambar putus-putus ini. Selanjutnya akan mengisi ke dalam badan air yang kecil dan mengisi ke badan air yang besar. Nah, bola-bola merah ini merupakan aliran dari sungai yang kecil dan menuju ke sungai yang besar. Berikut ini akan ada animasi mengenai proses terjadinya infiltrasi. Sebagai contoh ini adalah hujan dengan rate 10 mm per jam. Kemudian infiltration rate adalah 10 mm per jam dan infiltration capacity adalah 5 mm. Nah, bisa kita lihat bersama hujan yang terjadi di sini akan meresap ke dalam tanah. Sebagai contoh, gambar yang pertama ini adalah daerah dengan tutupan lahan dan jenis tanah yang cukup baik. Artinya tidak ada surface runoff yang ada di sini atau bisa dibilang cukup kecil. Proses terjadi infiltrasi pada gambar yang ini akan berlanjut dan mengisi lapisan jenuh air yang selanjutnya akan mengisi base flow dan akan terjadi naiknya permukaan tanah. Jadi di sini juga akan ada aliran kecil akibat dari base flow yang naik. Nah, gambar selanjutnya adalah kasus di mana rainfall rate-nya lebih besar daripada infiltration capacity. Rainfall rate-nya lebih besar daripada infiltration capacity. Sebagai contoh, hujan dengan kapasitas 25 mm per jam menyebabkan infiltration rate-nya di sini sebagai contoh adalah 15 mm per jam dan kapasitas infiltrasinya adalah 15 mm per jam. Sebagai contoh di sini daerah dengan tutupan lahan yang masih cukup asri namun sudah cukup banyak yang tergunduli gitu ya, maka menyebabkan adanya infiltrasi yang cukup besar yaitu 10 mm per jam. Nah, infiltrasi yang
berbeda ini juga disebabkan karena jenis tanah yang berbeda. Ini menyebabkan jika ini mengisi badan airnya melalui base flow, jika ini juga ada sumbangsi dari adanya surface runoff. Ini adalah sebagai ilustrasi awal bagaimana proses infiltrasi itu terjadi. Selanjutnya adalah pengertian infiltrasi. Setelah kita bisa menyimak sebelumnya adalah gambaran mengenai proses infiltrasi, maka ini adalah pengertian infiltrasinya. Baik, infiltrasi adalah proses perpindahan air ke dalam tanah melalui permukaan lapisan tanah setelah hujan atau perendaman. Air yang mengalami infiltrasi mula-mula akan mengisi celah-celah atau pori-pori yang ada di permukaan tanah, kemudian masuk ke dalam lapisan tanah yang ada di bawahnya karena adanya gaya gravitasi dan gaya hisap tanah atau kapilaritas. Yang kedua adalah soil with infiltration and draining rate atau tanah dengan laju infiltrasi. Oke, ini adalah infiltration variation by soil texture. Jadi bisa saya bahas pada animasi ini. Yang ini adalah pasir, kemudian ini adalah lanau, kemudian clay ini adalah tanah liat. Secara umum tanah terbagi menjadi banyak jenis, namun dapat dikategorikan secara besar yaitu menjadi tipe-tipe, yaitu pasir, tanah berlanau maupun tanah liat. Baik, pada gambar ini lumpur memiliki ukuran partikel antara pasir dan tanah liat. Tanah dengan presentasi lanau yang tinggi akan memiliki laju infiltrasi dan laju drainase yang lebih tinggi daripada tanah liat, tapi tidak setinggi pasir. Nah, ini akibatnya tanah lempung dapat menghasilkan limpasan permukaan yang lebih besar daripada tanah berpasir atau berlumpur selama curah hujan yang tinggi. Tanah berpasir ini umumnya akan menghasilkan aliran permukaan yang paling sedikit. Bisa dilihat secara animasi ini, aliran permukaannya lebih sedikit. Nah, misalnya jika tanah yang jenuh seperti contoh di bawah ini, limpasan permukaan akan terjadi dan terlepas dari tekstur tanahnya. Oke, ini merupakan gambar jika digambarkan jenis-jenis tanah yang sandy soil ataupun clay soil. Ini jika kita lihat bersama masih ada poros-poros ini. Poros inilah yang akan menyebabkan gaya hisap atau kapilaritas air itu bisa masuk ke dalam celah-celah pori-pori ini. Jenis tekstur tanah ini dapat membantu mengantisipasi potensi penyimpanan dan limpasan air. Akibatnya dalam hujan ringan, tanah liat ini mungkin dapat menahan lebih banyak air daripada pasir. Nah, bisa kita lihat juga pada gambar ini adalah contoh yang sandy loam dan ini adalah clay loam. Proses terjadinya hujan dari sandy loam ini ketika terjadi hujan infiltrasinya cukup besar dibandingkan yang tanah liat. Karena tanah liat ini jenis porositas di ininya lebih rengkat atau lebih padat sehingga air yang masuk lebih sulit daripada yang sandy loam. Gerak air ini bisa kita simpulkan bersama di dalam tanah yang melalui pori-pori tanah ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Yang kedua adalah gaya kapiler. Gaya gravitasi ini menyebabkan aliran selalu menuju ke tempat yang lebih rendah. Sementara gaya kapiler menyebabkan air bergerak ke segala arah. Gaya kapiler pada tanah kering lebih besar daripada tanah basah.
Selain itu, gaya kapiler bekerja lebih kuat pada tanah dengan lapisan lebih halus seperti lempung daripada tanah berbutir kasar atau seperti pasir. Nah, pengertian infiltrasi terhadap perkolasi. Nah, masuknya air melalui permukaan tanah secara vertikal akibat adanya gravitasi ini disebut infiltrasi. Sedangkan perkolasi merupakan pergerakan air melalui profil tanah, dinyatakan pula sebagai air infiltrasi yang telah meninggalkan zona perakaran, sehingga secara langsung tidak bermanfaat bagi tanaman, tapi bermanfaat untuk pencucian garam berlebih dan pengisian air tanah dalam aquifer. Nah, inilah infiltrasi terjadi pada root zone, kemudian perkolasi pada transmission zone, dan recharge untuk mengisi saturated zone, yang kemudian akan ada terjadi groundwater flow. Pada infiltrasi ada aliran menyebabkan interflow, jika di permukaan dinamakan SRO atau surface runoff. Kemudian sudah dijelaskan pada part sebelumnya akan terjadi evaporasi atau initial loss. Nah, inilah gambar potongan yang menggambarkan di mana infiltrasi dan perkolasi terjadi. Oke, infiltration rate. Nah, inilah tutupan lahan atau CN yang menyebabkan beberapa runoff atau infiltrasi itu akan berbeda. Pada gambar yang nomor 1 ini, pada kondisi lahan atau daerah yang masih cukup baik, dengan adanya tutupan lahan ada pohon yang cukup rindang, komposisinya adalah 40% terjadi evaporasi atau evapotranspirasi, kemudian 10% terjadi runoff, kemudian 25% terjadi shallow infiltration, dan 25% deep infiltration. Jadi di daerah yang cukup baik itu runoff-nya cukup kecil dan infiltrasinya yang lebih dominan. Kemudian daerah yang lebih berkembang lagi tapi masih terdapat daerah yang cukup baik, runoff akan meningkat 20%. Menjadi 20% runoff, kemudian infiltrasinya berkurang menjadi 21% dan evapotranspirasi cenderung lebih konstan. Kemudian daerah yang lebih berkembang ini seperti di daerah Magelang atau di kota-kota kecil lainnya, evapotranspirasi yang cenderung konstan, kemudian runoff yang membesar karena tidak ada tutupan lahan, kemudian infiltrasinya menjadi rendah. Inilah yang menjadikan potensi daerah itu perkembangannya akan menjadi daerah banjir. Nah, ini suatu contoh di daerah Jakarta misalkan ya. Daerah Jakarta dengan tutupan lahan yang sudah tertutup semua, ini yang menyebabkan infiltrasinya rendah di kisaran 15%. Kemudian runoff yang besar 55% dan evaporasi cenderung konstan. Inilah yang menjadi awal mengapa daerah-daerah kota besar di Indonesia ini menjadi rawan terhadap banjir. Selanjutnya adalah laju infiltrasi. Laju infiltrasi adalah laju aliran air ketika masuk ke dalam lapisan tanah. Laju infiltrasi ini memiliki satuan yaitu milimeter per jam. Laju infiltrasi tergantung pada jumlah air yang ada di atas permukaan tanah akibat karena hujan, sungai atau irigasi, dan juga tergantung pada kondisi fisik tanah. Jadi yang menyebabkan laju infiltrasi itu diantaranya adalah kondisi fisik tanah dan tutupan lahan. Kemudian adalah infiltrasi kumulatif, yaitu jumlah volume air yang sudah terinfiltrasi dalam satuan waktu. Jadi mudahnya adalah dalam 1 jam itu ada berapa yang terinfiltrasi, ya, yaitu dalam 1 jam ada berapa yang terinfiltrasi. Oke, untuk mudahnya kita akan lihat pada grafik hubungan infiltrasi dan waktu. Jadi grafik ini cukup menarik, yaitu ada grafik yang menarik di sini yang baik.
Terdapat grafik yang menarik di sini yang bisa kita cermati bersama. Sumbu Y ini, Sumbu Y ini adalah jumlah air yang mampu terserap dalam satuan waktu. Waktunya adalah X. Oke, kita lihat ini adalah grafik garis akibat infiltrasi atau laju infiltrasi. Kemudian yang I besar adalah kumulatif infiltrasinya. I besar di sini adalah kumulatif. Dan I kecil adalah laju infiltrasinya. Nah, cara bacanya adalah seperti ini. Jadi ketika terjadi hujan, I kecil ini adalah laju infiltrasi ya. Seiring berjalannya waktu semakin ke kanan itu, pada saat awal terjadinya hujan, laju infiltrasi itu sangat tinggi. Nah ini, pada kondisi di sini ketika awal terjadi hujan, laju infiltrasinya cukup tinggi. Ini time 0 ke sana menjadi semakin besar. Misalkan di sini 1 jam, 2 jam dan seterusnya. Pada saat awal terjadinya hujan, laju infiltrasi itu sangat tinggi. Namun semakin ke kanan, laju infiltrasi itu akan semakin menurun. Nah, hal ini terjadi karena semakin banyak kandungan air di dalam tanah, maka laju infiltrasi akan berkurang. Nah, sebaliknya pada waktu awal ini, pada jam pertama ini, kita misalkan ini jam pertama. Pada jam pertama ini, pada laju infiltrasi yang tinggi ini, jumlah yang terinfiltrasi kumulatif akan kecil. Kemudian laju infiltrasinya yang semakin menurun, maka kumulatifnya juga akan naik. Karena yang masuk terserap ke tanah itu juga akan meningkat. Saya ulangi, ini terjadi karena semakin banyak kandungan air di dalam tanah, maka laju infiltrasinya akan berkurang. Kemudian kapasitas infiltrasi adalah jumlah maksimal aliran air yang dapat dihisap oleh tanah melalui permukaannya ketika tanah menerima hujan efektif atau permukaannya tertutup air. Pada bahasan mengenai hidrograf nanti kita akan membahas tentang hujan efektif pada studi kasus bagaimana kita mencari hidrograf satuan. Yang kelima adalah faktor yang mempengaruhi infiltrasi. Yang pertama adalah kedalaman genangan dan tebal tipis lapisan jenuh. Yang kedua adalah kelembapan dan jenis tanah. Di sana ada struktur, tekstur, dan porositas tanah. Yang ketiga yang mempengaruhi adalah pemampatan oleh hujan dan penyumbatan butir halus. Tadi juga sudah dijelaskan di awal. Kemudian keempat yang mempengaruhi infiltrasi adalah tanaman penutup. Kemudian selanjutnya yang menyebabkan infiltrasi adalah topografi. Dan yang terakhir adalah intensitas hujan atau suplai air. Nah ini contoh infiltrasinya. Tutupan lahan yang berbeda, maka infiltrasinya juga berbeda. Tutupan lahan yang berbeda, infiltrasinya akan berbeda. Yang kedua adalah pengukuran infiltrasi. Pengukuran infiltrasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengukuran langsung, yaitu menggunakan single ring infiltrometer atau double ring infiltrometer atau rainfall simulator. Jika ditanya yang mana yang terbaik yang bisa digunakan, yang jelas rainfall simulator, karena alat ini merupakan alat yang digunakan untuk mensimulasikan terjadinya hujan di dalam suatu kawasan. Akan tetapi alat ini harganya cukup mahal, maka yang dapat dilakukan yang cukup murah yaitu adalah ring infiltrometer. Ada dua jenis ring infiltrometer di sini, yaitu single ring infiltrometer dan double ring infiltrometer. Yang terbaik dalam penggunaan pengukuran langsung ini adalah penggunaan double ring infiltrometer. Single ring infiltrometer itu terdapat satu piring seperti ini.
jika double ring infiltrometer adalah 2 ring seperti ini. Kelebihan menggunakan 2 double ring ini adalah karena pengukuran yang digunakan adalah pada ring pertama dan ring kedua, pada saat pemasangan ring ini biasanya terjadi celah-celah atau adanya gesekan friksi yang menyebabkan adanya celah yang menyebabkan air itu menjadi tidak teliti. Kemudian ada inovasi menggunakan double ring ini. Jadi nanti di gambar slide berikutnya akan kita jelaskan bersama bahwa adanya friksi gesekan ini menyebabkan pengurangan dan adanya ketelitian, maka lebih baik menggunakan double ring infiltrometer. Kemudian cara kedua adalah pendekatan menggunakan analisis hidrograf. Model infiltrasi ini digunakan untuk menekan infiltrasi, yang antara lain adalah adanya model Horton, Philip atau Kostyakov. Nah, yang umum digunakan di Indonesia adalah model yang Horton. Kemudian saya akan jelaskan mengenai pengukuran langsung. Single ring infiltrometer, yaitu berupa silinder baja yang dimasukkan ke dalam tanah dan dilengkapi dengan skala dalam milimeter dan hook gauge ya, untuk mengukur penurunan muka air yang diisikan ke dalam silinder baja yang diamati dalam rentang waktu tertentu. Prinsip pengukuran infiltrasi dengan double ring infiltrometer sama dengan single ring infiltrometer. Hanya saja digunakan 2 buah silinder baja untuk menahan rembesan air ke arah horizontal. Saya garis bawah di sini penggunaan double ring ini untuk menahan rembesan air ke arah horizontal dengan cara mengisi air pada ruang di antara 2 silinder baja. Nah, ini merupakan single ring. Ini adalah single ring. Kemudian yang ini adalah double ring. Nah, untuk mengurangi gesekan atau rembesan biasanya digunakan ini elastomer ini yang digunakan untuk pemukul supaya kedua ring ini bisa masuk secara bersamaan. Kemudian di dalam sini ini biasanya terdapat bell scale yang digunakan untuk mengecek seberapa besar air yang masuk ke dalam tanah. Selanjutnya adalah double ring infiltrometer. Ini adalah contoh penggunaannya. Jadi double ring itu kita masukkan, kita pukul bersama-sama menggunakan elastomer tadi atau blendes ya, bisa disebut blendes. Diameternya biasanya ring dalam 25 cm, kemudian ring luar 50 cm. Dipukul bersamaan ke dalam dengan hati-hati. Kemudian kita ukur berapa delta H atau delta T-nya. Berapa delta H atau delta T-nya? Cara pengukurannya saya tulis di sini, yaitu jaraknya tetap, lalu waktunya dihitung. Jadi begitu alat ini kita pasangkan ke dalam tanah yang akan kita ukur, kemudian yang di sini kita beri air, ini untuk mengurangi adanya rembesan horizontal, maka ini diisi air supaya pada batas ini menjadi lebih jenuh. Kemudian air yang nanti akan kita ukur pada infiltrasi di sini nanti tidak terpengaruh pada gesekan atau gerakan ke samping. Ini juga kita isi air dulu. Setelah ini menjadi turun atau konstan, maka baru kita akan ukur yang bagian yang tengah ini. Nah, cara pengukurannya yang pertama nanti adalah jaraknya tetap, karena di sini nanti ada bell scale-nya. Begitu, kita pastikan 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm dan seterusnya. Jaraknya kita amati, kemudian kita lihat pada stopwatch waktu yang diperlukan untuk menempuh senti berikutnya itu berapa. Nah, itu kita catat. Nah, ini komposisinya yang masuk kurang lebih 50 cm,
dan yang ke atas adalah 10 cm, atau bisa menyesuaikan kondisi tergantung kondisi tanahnya. Nah, diisi air dulu, kemudian yang baru yang di posisi tengahnya diisi air, kemudian dilakukan perhitungan, yaitu dengan jaraknya tetap, kemudian waktunya dihitung. Nah, kemudian dicek delta H-nya. Kemudian cara yang kedua, setelah alat ini terpasang, stopwatch-nya diwajah. Jadi memang harus sedia stopwatch dan mengamati gerakan penurunannya. Kemudian langkah ketiganya adalah dilakukan sampai stabil dan penurunannya dihentikan dan pengukuran dihentikan. Karena sesuai grafik tadi, ketika laju infiltrasinya sudah konstan, maka itu juga sudah cukup. Nah, ini alatnya. Jadi diisi dulu bagian tappingnya, kemudian yang kita amati adalah yang bagian tengahnya. Ini. Nah, ini contoh aplikasi di lapangannya. Kemudian double ring infiltrometer juga bisa dilakukan dengan mengukur pada kondisi lapisan tertentu seperti pada gambar ini. Selanjutnya, ini merupakan alat yang saya buat sendiri. Ini pada penelitian saya. Namun pada gambar ini perlu saya garis bawahi, memang pada saat itu saya melakukan penelitian pada saluran irigasinya atau saluran airnya. Sebetulnya untuk pengukuran di lapangan, untuk mencari indeks infiltrasi atau kapasitas infiltrasi, harus dilakukan di tempat yang tidak terpengaruh adanya air samping di sini. Jadi karena ini beda penelitian, maka sebaiknya ini tidak ditiru kalau untuk pengukuran di daerah yang lapang. Nah, alat-alat yang dibutuhkan adalah double ring infiltrometer, kemudian ada blendersnya untuk memukul rata, kemudian ada plastik dan pukul stopwatch ataupun jam. Nah, dilakukan pemukulan secara rata seperti ini, dipukul bersamaan secara rata. Kemudian pada bagian tengah supaya tidak terkena cipratan air, kita tutupin plastik dulu bagian tengahnya, supaya nanti ketika kita mengisi air pada bagian luar, bagian dalam ini tidak terkena air. Kemudian kita isi bagian luarnya dulu. Nah, seperti ini baru pengukuran di bagian dalamnya. Kemudian kita amati berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran ini, yaitu dengan berapa jumlah waktu yang dibutuhkan dalam satuan waktu untuk menghitung kapasitas atau laju infiltrasi. Jadi saya ulangi lagi, berapa waktu yang dibutuhkan. Jadi tadi sudah saya bahas nih. Di sini ada PL scale, kita amati ketinggian yang terjadi, penurunan yang terjadi, kemudian berapa waktu yang diperlukan untuk menuruninya. Kemudian rumus infiltrasi persamaan Horton. Kapasitas infiltrasi sebagai fungsi waktu diberikan dalam persamaan sebagai berikut. Nah, Ft sama dengan Fc ditambah F0 dikurangi Fc E pangkat minus Kt. Nah, Ft adalah kapasitas infiltrasi pada saat T diukur dari awal percobaan. Kemudian Fc adalah kapasitas infiltrasi konstan. F0 adalah kapasitas infiltrasi pada saat awal pengukuran. Kemudian K adalah kapasitas penurunan laju infiltrasi. E ini adalah basis logaritmik ya, basis logaritma natural atau dari turunan ln. E ini merupakan bilangan Euler. E ini adalah bilangan Euler dengan nilai 2,71828282828 dan seterusnya, atau bisa kita simpulkan adalah 2,71828, atau dengan cukup 3 digit tidak masalah.
grafik infiltrasi. Nah, bisa kita lihat bersama, ini adalah infiltration rate seperti contoh di awal sudah dijelaskan. Kemudian ini terhadap satuan waktu. Untuk lebih mudahnya kita akan lakukan contoh soal di lapangan. Jika luas penambang basah adalah 962 cm, ini adalah penambang basahnya 962 cm persegi, maka ini adalah tabelnya. Ini adalah waktu totalnya, tadi sudah dicatat 0, 2, 5, 10, 20, 30, 60, 90, 150, 210, dan 370. Kemudian beda waktu, volume total, delta infiltrasi, kemudian infiltrasi dalam cm per jam. Nah, kemudian grafik infiltrasinya akan terjadi seperti ini. Untuk lebih mudahnya, saya akan uji cobakan dalam Excel pada berikut ini.
Selanjutnya contoh soal yang kedua, kita akan bahas mengenai infiltrasi Horton. Kita akan langsung menggunakan Excel. Kita simak bersama. Klik.
Selanjutnya adalah indeks infiltrasi. Indeks infiltrasi ini akan kita lebih detailkan nanti pada bahasan mencari hidrograf satuan pada bagian akhir. Indeks infiltrasi adalah laju rata-rata kehilangan air karena infiltrasi. Sedemikian sehingga volume aliran permukaan merupakan volume air hujan dikurangi infiltrasi. Nah, P indeks ini adalah V dibagi TR sama dengan P min Q dibagi TR. Nah, ini pengertiannya. Jadi P adalah infiltrasi total dibagi dengan TR, yaitu waktu terjadinya hujan, atau sama dengan hujan total dikurangi dengan aliran permukaan total dibagi dengan waktu terjadinya hujan. Nah, contoh soal mencari P indeks ya, atau nanti kita akan lebih detailkan pada contoh hidrograf satuan pada part berikutnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Pada jam 01.23.45 sampai ke 6, intensitas hujannya adalah seperti pada tabel. Kemudian kedalaman limpasan runoff-nya adalah 2 cm. Kemudian ditanyakan hitung indeks infiltrasinya. Langkah selanjutnya adalah dilakukan uji coba berkali-kali ya. Dari distribusi ini, hujan totalnya adalah 5 cm. Dari penjumlahan tadi 5 cm. Sehingga kehilangan yang disebabkan oleh filtrasi adalah F sama dengan P min Q, yaitu 5 kurangi 2 sama dengan 3 cm. Kemudian dengan menggunakan gambar, nanti indeks P dihitung dengan cara dicoba atau dibandingkan. Saya ambil contoh dengan pemisahan awal, yaitu dicoba dengan nilai P adalah kurang dari 0,3 atau 0,3 di antara P dengan 0,5, atau bisa nanti dicoba di antara P itu di antara 0,5 dengan 1 dan seterusnya, menyesuaikan dengan data intensitas hujan pada soal. Kemudian saya anggap di sini nilai P berada di antara 0,5 dan 1 cm per jam. Nah, dengan menyamakan luas histogram di atas garis putus-putus nanti pada slide berikutnya, dan kedalaman limpasan dapat diperoleh nilai P. Nah, 1,5 min P dikalikan 1 ditambah 1,2 min P ditambah 1 dikurangi P kali 1, hasilnya adalah 2 cm. Kemudian P sama dengan perhitungan matematika biasa didapatkan 0,567 cm per jam. Nah, kemudian dicek 0,5 di antara P-nya di antara 0,5 dan 1. Nah, ini sesuai sehingga perkiraan tersebut adalah benar. Nah, ini P indeksnya posisinya ada di sini di antara 0,5 dan 1. 0,5 dan 1 dan P indeksnya tadi adalah 0,567. Untuk lebih jelasnya nanti pada P indeks ini akan kita bahas pada hidrograf satuan. Ya, itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada part berikutnya, yaitu membahas tentang hidrograf.